ke, 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 he, le, ke, he, ya. Ji, qi, si, zi, ci, si. Dan yang terakhir yang paling lebih panjang dia nadanya, nggak ada apostrof kesannya. Jadi ce, se, re. Ya, jadi yang kita lebih, yang lainnya mungkin kita masih bisa membayangkan lah lebih mudah. Tapi yang lebih itu adalah yang bertingkat antara yang po, te, ke, cici, cici, cici. Jadi kayak kita ada letupan yang memang berbeda di situ. Ya. Jadi kalau P bacanya adalah ada letupannya. Kalau B aja ya bacanya tetap P, tapi lebih lunak bahasa pembacaannya. Oke, jadi ini adalah selalu saya ibaratnya kita perlu untuk pemanasan dikit lah lidahnya. Oke, terus berikutnya apa pohwa? Pohwa yang makanan itu, Pak. Oh, makanan, iya benar. Ini saya nggak tahu kenapa nggak mau. Nggak jalan lihat. Enggak, saya bingung sendiri, Pak, dengan saya kalau itu. Oke. Jadi yang di sini adalah Hani Pingin tadi kita udah. Nah, ini cuman iseng lagi yang cerita kita pelajaran yang ketiga. Kita ini bacanya adalah feng shui. Ada satu feng shui. Jadi feng shui. Nah, jadi ini adalah karena feng adalah angin, shui adalah air. Jadi ini adalah dua elemen yang penting dalam di mana alam, yaitu kita ada angin, ada air. Jadi ini adalah yang makanya kalau misalnya kita ngomong feng shui itu banyak selalu berpatokan pada konsep ruang. Nah, kayak Pak Wendy itu yang memang tata ruang ya seneng lah kalau belajar untuk feng shui. Feng shui. Feng shui. Jadi bukan apa? Bukan feng shui. Bukan feng shui. Jadi shui. Ada apa nada ketiga. Nah, ini adalah salah satu implementasi untuk kita belajar membaca sesuai dengan bahasa aslinya. Ini adalah yang kita udah bahas minggu lalu. Kita ada beberapa yang kita refreshing lagi, yaitu yang pasti ini yang semuanya kita pasti pakai lah, kayak wo atau nin. Ya kayak ni sama nin, dua yang nadanya beda ya. Nada ketiga sama nin, nada ketiga. Tapi nada keduanya nin itu adalah ada hati di dalam sehingga memberikan kesan bahwa kita menghormati. Jadi kalau kayak saya dengan Pak Wendy, nin hao. Sama juga dengan Pak Kocon, nin hao. Pak Anton, nin hao. Karena saya merasa saya masih sebaya dengan Ibu Wiji, ya saya bilang ni hao. Ni hao. Merasa sebaya loh, meskipun mungkin ya ya mirip-mirip lah kita sama si coba beda satu angkatan kan ya Bu. 11-12. Terus jadi ni hao, nin hao. Wo jiao xiao ji. Wo jiao xiao ji. Bapak kalau Bu Wiji bilangnya wo jiao Wiji. Wo jiao wo shi. Wo jiao atau wo shi. Berarti kalau Bapak bilangnya apa Pak Wendy? Wo jiao Wendy. Jiao Wendy. Wo jiao Wendy.
atau 我是Wendy. Jadi bisa saya adalah atau saya nama saya adalah ini. Jadi sama aja. Kalau ma memang kita semuanya adalah kayak kah di dalam bahasa Indonesia. Jadi 对不起, minta maaf. 对不起. 没关系, tidak masalah. Enggak, don't worry, no problem. 没关系. Terus kita ada tadi 请问, terus dari itu 先生, Wendy 先生, Pak Koco 先生, Agus 先生, ya. Jadi 先生. Kalau di Jepang tuh 先生 tuh artinya laosu, artinya guru. Oh ya, jadi mungkin karena memang dulunya di sejarahnya jadi mereka panggil guru itu kan dengan mister kan. Sensei ya kan dipanggil sensei. Ya. Sensei, sensei ya benar ya sensei. Ya sensei itu kanjinya seperti itu, kalau di Jepang artinya guru. Iya. Kalau sensei jadinya kalau dalam bahasa Hokkien jadi ini lagi deh tukang berobat beda ya. Tukang obat kita. Tapi kanjinya sama. Kanji sensei tukang berobat. Kalau bahasa Hokkien itu kan nggak ada kanjinya. Oh, nggak ada kanji. Kalau misalnya mereka itu baca sama dengan yang tulisannya sama, hanya mereka bacanya dengan lafalnya Hokkien. Jadi kalau misalnya kayak yang saya dulu nggak tahu kayak gitu, Bu Wiji. Saya dulu saya baru tahunya itu waktu saya udah remaja lah. Saya ke gerejanya ibu saya. Di gereja itu tulisannya kan semua kayak begini ya, Mandarin. Tapi karena banyak orang tuanya, mereka hurufnya itu mereka pelafalannya langsung dengan bahasa Hokkien. Jadi memang mereka, abis itu saya tanya sama ibu saya baru dikasih tahu bahwa mereka dulu waktu baca juga setiap karakternya yang bahasa Mandarin, mereka bacanya dengan pelafalan Hokkien. Iya, jadi kayak Jepang ya, hurufnya sama, bacanya beda. Jadi akhirnya itulah adalah konsep dialek ya, bukan bahasanya saja yang bahasanya mungkin masih sama tulisannya, tapi pelafalannya berbeda. Jadi makanya mereka bukan dianggap sebagai bahasa daerah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau misalnya kayak kita kan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa beda-beda itu ya, berbeda. Kalau yang ini tulisannya sama, cuma bunyinya berbeda. Ya, 欢迎, selamat datang, 老师, 小姐, terus 对 sama 再见. Ya, 再见, 谢谢. Itu yang paling sering kita pakai lah. Ini adalah yang akan kita terus pakai, yaitu 早上好, 下午好, 晚上好. Ya, terus itu 早安, 午安, 晚安. Ya, jadi ini adalah yang sehari-hari. Kemarin juga kita udah mulai coba pakai dengan kata silahkan, wen, 请问, tapi 请问. Mohon tanya, saya mau tanya dong, 请问. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau tanya interupsi di dalam acara kita bersama ini, ya langsung 请问, boleh, 喂，请问. Jadi 请问, terus itu kalau kita bertamu 请进, silakan masuk. 请坐, 请坐, silakan. Tampangnya apa gambarnya itu? Duduk. 请坐, silakan duduk. 请坐, duduk. 2 orang lagi ada tempat kursinya, Pak. 请坐, enak banget ya. 请坐. 请坐, silakan duduk. Doso. Itu soalnya yang ini kan orang ya, ren. Jadi ada orang duduk. 请坐. Terus 请吃, itu makan atau 吃饭. 吃饭. Makan nasi. 请吃. Makan nasi. Ya. 请喝. 请喝. 请喝茶. 请喝茶 atau 请喝咖啡. Ya, jadi kalau misalnya itu kita bukan hanya lihat karakter, tapi kita juga belajar untuk pelafalan pinginnya.
Jadi ce itu nada satu, ce, ce fan, fan nada keempat. Kalau he cha, ha nada kedua. Kalau yang pertama kan nadanya gampang kan, datar he, kafe. Nah, itu contohnya. Kafe. Nadanya satu semua. Kafe. kafe. He kafe. Kafe. Jadi ini adalah, maksudnya saya suka masih mengulang-ulang, tapi juga membuat kita lebih lebih lancar untuk baca pingin, sama mulai bisa melihat, recognize, bisa familiar dengan penulisan ya. Jadi penulisan Mandarin itu kanji itu kan adalah gambar. Jadi kita mulai terbiasa sehingga kita kalau kita lihat itu kita udah bisa kira-kira lah. Ya kalau yang dihafalin sih, kalau yang kayak Bu Iji mungkin dulu sempat hafal semua ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kayak kita nggak tahu karakter baru, kita bisa coba menebak lah gitu, atau kira-kira kita seperti apa. Hah? Gabungan-gabungannya juga bisa ditebak. Iya, dan habis itu ya ini. Jadi kita juga mulai hilangkan kata cing, silakan. Kita mulai menggunakan variasi kalimat yang lebih lengkap, yaitu ni yao, wen ma, ni yao zuo ma, atau ni yao zuo, ni yao bu yao zuo, ni yao bu yao zuo. Siapa tahu buru-buru, jadi hanya mau cepat-cepat. Jadi jadi ni yao bu yao zuo, atau ni yao bu yao che, ni yao bu yao che, ni yao bu yao che,你要不要喝咖啡？我喝了，谢谢。kalau gitu Jiang Seng Koco, 你要不要喝咖啡？ gitu ya? Iya. Mr. Sukoco, apakah Anda mau minum kopi gitu kan ya? Iya. Tapi harusnya Koco Sienseng. Oh, Koco Sienseng, bukan Sienseng. Koco Sienseng. Koco Sienseng. Koco Sienseng, 你要不要喝咖啡？ Pak Koco lagi mute, Pak. Koco Sienseng. Bapak mute, Pak. Pak Koco. Enggak, maksud saya yang disampaikan Pak Wendy tadi itu, yang kalau digambar itu, gambar yang keberapa dari bawah? Tulisan. Yang paling bawah kan? Yang paling bawah, kafe. Paling bawah. Oke, ya udah benar. Kalau Jiang Seng Koco, Mr. Kafe. Koco Sienseng. Koco Sienseng, sebalik. Koco Sienseng. Koco Sienseng, 你要不要喝咖啡？ Gitu. Pak Koco masih bisa jawab. Jawabnya gimana? 我要 atau 我不要。我不要。我不要. Wah, langsung 我不要. 我不要. Bapak sakit hati lah, Pak. Gitu, ada penolakan. Jadi ini adalah variasi sedikit ya. Terus itu kita pernah juga membahas mengenai angka. Yang berbeda itu adalah one. Konsepnya adalah mereka adalah 100 kali 100, mereka jadi pakai kayak hektar itu adalah one. 10.000. 10.000. Jadi ini adalah konsep yang sangat berbeda dengan konsep yang ada di dunia kita Arab ya, angka Arab gitu. Jadi yang selalu ribuan, jutaan, yang angkanya nolnya 333. Nah, ini mereka adalah konsepnya adalah 4. Jadi kalau misalnya kayak 25.000 adalah 20.000 tambah 5.000. Jadi 2,000. 2,000 5,000. Makanya kalau itu kita bilangnya nobango. Iya, nobango. 2,000.
Noban Go sebenarnya 25. 5. Limanya apa? Noban Go. 5, 20, Noban. Jadi ya ribunya nggak usah disebut lagi kan. Sebut lagi, Noban oke. goceng. Bisa kan Noban goceng, tapi Noban Go ya 20.000, 5 gitu. Tapi dia otomatis bilang 25.000 ya. Bukan, bisa aja bilang 20.000 sama 500. Bukan 25.000. Noban Go 20. Noban Go itu pasti kita bilangnya kalau Noban Gopa. Noban Gope. Kalau Noban Gopa, Gope ya, Noban Gope berarti 20.500 perak. Jadi bahasa Mandarinnya juga Liang Wan, U Pai. Karena kan Pai itu adalah Pe di Pai. Di Pe, Liang Wan Gope, ya. Gope atau goceng. Goceng itu Qian. Qian itu 5,000. 5,000 itu goceng. Ceng. Pai Pak. Ya, kalau Pak Qian, Pak Wan 80.000. Tapi kalau misalnya bahasa Hokkien bilangnya Pe Ban. Lakban. Bukan Pak Ban ya. Lakban itu 60.000. 60. Bapak kalau Hokkiennya jago nih Pak Wendy. Jago. Kita harus pakai ada boleh nanti kita kreasi untuk yang di bahasa Hokkiennya untuk apa? Untuk culture-nya ya. Coba nanti saya siapin bahannya. Kalau di Hokkiennya kan Chengit, berapa tuh Chengit? Chengit 1.001. 1 ya. Chengit. Kalau 1.000 rasa? Wah, kalau rasa apa ya bahasa Hokkiennya ya? Karena rasanya enak. Rasanya enak. Ceng Hause. Jin Ho Jia. Memang mirip lah. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang Zhen Hao Ce itu adalah sungguh enak. Kalau Jin Ho Jia itu bahasa Hokkiennya. Jin Ho Jia sama Zhen Hao Ce. Beda tipis lah sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya yang kita susah itu adalah kalau sudah juta-jutaan. Jadi kayak tadi adalah 2,5 juta. 2,5 juta adalah kita pecahkan jadi 250 puluhan ribu. Oh iya. Jadi 250 adalah Liang Pai U. Oh iya. Liang Pai Use. Baru Wan. Jadi liang ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang coba saya bilang 5 juta. 510 ribuan. 500 ya, 500 ya, Mbak. Chen. Wan. Chen. Bukan ribu, Pak. Wan. Oh, Wan. 510 ribuan. Ya. Kalau Bapak bilang Pai Chen masih 0,5 juta, Pak. Iya, masih kurang. 500.000 kan. Tapi kalau misalnya Pai Wan, berarti sudah 510-an ribu. Jadi kalau misalnya saya bilang 10 juta. 10 juta langsung itu. I aja I. Ijian Wan. Adalah 10 ribunya ada 1.000. Hah? Bukan 1.000, puluhan ribu. Yang I berapa tuh? Udah 10 juta bukan? 100 juta Kalau ya? yang itu 100 juta, Pak. Oh, 100 karena juta. Nolnya. Iya, nolnya. Oh iya. Ya, 100 juta. 100 juta. Jadi kalau 10 juta adalah yang dikata Bu Wiji, 1.000 ada puluhan ribu. Puluhan ribu. Oh. 1.000 itu berarti Ijian Wan. betul. Ya.
Jadi ini adalah konsep angka yang kita tidak temukan di bahasa lain ya. Jadi Kita tahunya iket aja Mbak Ana. iket. Setali 3 Paling uang, Pak. gampang. Oke, jadi ini juga kita ada sempat belajar yang kita ini pelajaran ketiga atau keempat, kita ngomongin soal kata benda. Ini juga kita belajar untuk kita meskipun kita udah sempat kita lakukan pada saat kemarin itu, kita hanya lihat untuk pelafalan dan untuk pinginnya. Jadi misalnya kunci ya, kunci berarti yao-nya itu adalah nada keempat. Yao. 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 Oke. Terus kalau misalnya sim-nya jadi apa? Jia. Sao. Jiao. 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 Jia. Jiao. Dua-duanya. Iya. Nah, kalau HP berarti apa HP? Soji. Ya, soji, betul. Jadi so itu tangan. Kalau kita bilangnya kita bilangnya so. So itu kurus kayak Pak Wendy. So itu kurus. Jadi jangan pakai bilangnya so, tapi pakai Soji. Ya, so itu nada ketiga ya. Jadi soji. Ji nada satu ji. Soji. Ya, jadi kita perlu membantu untuk kita lihat dan begitu kita lihat yang kayak centangan sama yang turun atau yang naik, kita bisa langsung otomatis mengikuti bunyinya. Nah, kalau kayak yang dompet jadinya apa? Cianpao. Ya, cianpao itu adalah pao itu adalah bakpao, semua yang dibungkus lah. Pao, cianpao. Jadi cianpao adalah yang bungkusan uang, adalah dompet. Cian itu uang. Cian uang. Cian itu uang. Angpao. Jadi kalau misalnya itu kita bilang cian, apa? Ini uang saya dibawain so pakai kantong plastik, Mbak. Wah, itu juga cianpao lah, karena maksudnya semua bungkusan yang ada uang ya cianpao. Plastik. Enggak pernah bawa dompet yang plastik. Jadi cianpao itu semua yang bungkus. Jadi kayak hongpao, ya bapak-bapak ini bilang angpao, hongpao. Nah, itu adalah cian itu uang. You cian mah. Jadi kalau misalnya kayak saya, misalnya kalau kayak saya mau belanja, kakak saya suka nanya, "You cian mah, ada uang nggak?" "You cian mah." You kan tadi kan you kan ada ya. You没有? Yau不要? Oh, tadi kita baru say ini. Tapi kalau kita you cian, ada uang nggak? "You cian mah" artinya ada uang nggak gitu ya? "You cian mah." You cian mah. Jadi kalau misalnya kayak saya mau bayar, kakak saya takut saya nggak cukup uang kan. Jadi dia bilang ada uang nggak? You cian mah. Oh, saya sering ditanya gitu, lihat saya nggak ngerti, kalau nggak rezeki saya hilang. Makanya dia nanya saya kayak gitu, "You cian mah." Mandi, aduh. Kalau saya jawab itu. Jadi Pak Wendy, besok kalau ketemu di sana kita ngomong dosen ya. "You cian mah." You cian mah. Terus yang gitu, yang ini Ishan. Ishan. Oke, saya aja salah juga ya. Jadi Ishan adalah itu hujan. Dan kita bisa lihat gambarnya kan benar ya, kelihatannya hujan rintik-rintik. Ya. Terus san itu dan gambarnya benar-benar payung. Payung. Yisan. Dan u-nya itu adalah Yisan. Terus begitu kartu. Kartu kredit sin, yong, ka. Karena dadanya 4. Sin, yong, ka.
Dan abis itu komputer. Nah, Tian Tian Now. Ya, Tian now. Tian listrik. Now otak. Tian now. Ya benar. Tian Tian now adalah otak. Tian Tian now. Kalau Tian Qi adalah listrik. Terus dari itu Yan Jing. Yan Jing. Yan Jing itu kacamata. Yan Jing. Tapi ternyata mereka pasti tetap bilang komputer juga lah, nggak mungkin mereka bilang Tian now. Bapak benar ngomongnya pasti Tian now. Soalnya saya sempet ya, saya dapat saudara dari Cina sana. Saya bilang paspor. Saya bilang nite paspor. Nggak ngerti Bapak. Saya sampai mau nangis. Saya kan nggak tahu bahasa paspor itu bahasa. Karena kita kan selalu pakai paspor kan gitu ya. Saya berusaha ngomong sama, jadi ini adalah adik bapak saya lah, jadi udah tua juga. Jadi saya bilang, nite paspor, biar saya bisa check in kan. Mereka bengong aja. Habis itu saya baru liatin ibu saya, jelasin nama mereka pakai bahasa Mandarin untuk paspor. Oh jadi nggak ini juga ya, benar. Saya kira ada yang universal ya. Komputer kan kata biji kan komputer kata biji. Iya. Jadi apa jangan salah Pak, bisa saya sampai nggak habis pikir karena kita kan di Indonesia juga kita nggak ada paspor, pokoknya kita bilang paspornya gitu atau apa itu aja saya nggak bisa komunikasi. Tapi yang muda-muda kan ngerti kan ya, mungkin karena dia udah tua ya. Iya. Karena sepantarannya ayah saya, jadi ya memang nggak bisa nyambung. Oke, terus yang ini so piao. Ya, kita bandingkan dengan soji. Ya, dua-duanya ada so. Tangan ya. Tangan. So. Mbak Fiana. Ya Pak. Itu yang saya tangkap kalau belakangnya O, hurufnya O itu selalu panjang ya nadanya. Coba bandingin tadi. Kalau pau juga bisa. Pau. Iya, pau itu gendong. Gendong. Kalau jadi ini cuma kebetulan aja. Cao, cia cao itu kan tadi kan sim kan cia cao itu juga O-nya nada keempat, nggak harus panjang. Oh, oke. Jadi tergantung dari nada sih. Tapi kalau misalnya nada satu, memang kita biasanya jadi panjang Pak. Chen pau, karena dia masih ini. Kalau yang nada keempat biasanya lebih pendek, karena kan dia langsung turun dan langsung berhenti di situ. Oke. Berarti saya salah tangkap tadi itu. Kayak saya pokoknya kalau paling belakang hurufnya O, nadanya jadi agak panjang itu. Enggak panjang. Lebih ke nadanya sih Pak ya. Kalau nadanya kayak Tian now. Oke. Iya Mbak. Iya. Oke. Saya juga bingung Pak kalau ditanya begitu. Saya mesti coba-coba lihat lagi, berusaha ngomong dulu. Rasa bener pendek atau enggak? Itu kalau laptop juga Tian now. Laptop sama desktop sama. Tian now sama. Tian now. Sama-sama komputer. Ya, kalau kita akhirnya kayak bahasa kita juga akhirnya komputer kan, komputer meja, komputer apa sih kalau laptop sekarang ngomongnya kalau bahasa Indonesia yang baku? Laptop. Nggak ada laptop juga. Nggak punya malah. Ya, jadi ini adalah yang ini ya. Terus dari itu kita kemarin juga sempat belajar untuk menunjukkan karena ini adalah benda, barang ya, menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau saya bilang HP saya, berarti saya bilangnya water soji. Nah, kalau misalnya kayak Pak Wendy nih, saya lihat nih, ini Bapak, dompetnya Bapak nih, dompetnya kamu, dompet Anda. Ya, nite dompet apa tuh?
Tadi apa? Dompet itu yang ini Pak, yang ada paunya, tadi. Apa ya? Begitu tuh, Cian ya, bukan? Ya, 钱 钱 包 包， Cian 钱包，你的钱包， Kita Cian Pao. ya, 你的钱包。 Hmm. Terus udah gitu, payungnya dia, payungnya dia, Payungnya dia letak kan ya. 眼镜 ya, 他的 Payung tadi ada sannya pokoknya belakangnya. ya itu Insan, 雨伞， Nisan, ya, 一 他的 闪 雨伞。 Nisan. 一闪 Terus kalau misalnya kita bilang komputer kami, Nah, wo te, 我们, jadi udah woman. kami, 我们 plural, woman te, 我们我们的 sopai ya, So- sopiao. 电脑 komputer, Oh, Tianao. Oh, 电 Tianao. 脑 ya, 我们电的电电脑，脑电脑我们的电脑 我们的电脑 ya. Jadi kalau misalnya kayak menunjukkan plural ada mennya. Jadi kalau 我 single, 我们 kami, 我 sama 我们. Dulu Pak Wendy paling sering kan woman, dikit-dikit woman apa itu di Batam, dengan semua orang ngomongnya semua woman ya, karena kami we are here to ini woman. we, kita selalu bilangnya woman. Woman. Oke. Woman. Kalau misalnya Anda banyak plural, Anda banyak. Wota. bukan. Kalau Anda apa? Nih. Anda itu ni hao kan tadi, ni men berarti Anda banyak, tapi ni men adalah milik kalian. Ni ya. Ni men. Kalau misalnya milik mereka, Milik mereka. 他们的 他们的. Oh, 他们的.他们的. Oke. Ya, kalau misalnya milik bapak-bapak, Wong Tai Tai. Tai Tai kan itu, wo Tai Tai itu adalah milik istri saya. Oh, istri saya. Jadi kalau misalnya 手表, wo Tai Tai de 手表. 我的太太 jam tangannya istri saya. Oh, Nah, tapi sekarang gini, kita kan selalu tadi bilang kan 先生 adalah bapak, adalah tuan. Oke. Terus kalau misalnya kayak kita bilang ladies and gentlemen. Itu gimana? Berarti kan gentleman-nya plural ya. Kalau gentleman-nya satu bisa 先生. Kalau plural jadinya 先生们 gentleman. Jadi kalau misalnya kayak ladies and gentlemen, 女生们 gentlemen. 先生们 Ya. 女生们 gentlemen. Ladies and gentlemen. Gentleman. Oh. 先生 kan tuan tadi ya. Wendy 先生, Agus 先生. Tapi karena beramai-ramai, bapak-bapak saya bilang 先生们. Jadi karena dipluralkan dengan men. Oke. Woman. 我们 他们. Oke, nah ini jadi kalau misalnya kita bilang 这是我的手表. Ini adalah jam tangan saya. Jadi 这是 ini adalah. Ya. Terus dari itu yang kebalikannya adalah 那是 itu adalah. 那是你的雨伞. 这是 ini, 那是 itu. 这 di sini, 那 di sana. Jadi ini dan itu. 这 sama 那. Tapi kalau kita ingatnya 这 kayaknya lebih pendek, lebih dekat lah. Nah, kayaknya jauh gitu.
Jadi 这是我的电脑. Ini adalah HP saya. 这是我的这是我的apa? 我的 apa Pak Koco? 我的 dompet apa? Ini dompet saya. Ini dompet saya. 这是我的钱包。这是我的钱包. 这是我的钱包. Biar jangan berantem kan. Langsung kita bilang dulu, 这是我的钱包. 钱包，我的钱包ya. 我的钱包. Biar jangan diklaim sama orang lain kan, Pak. Oke. Itu teman saya. Ya. 这是我们钱包.这是我们的钱包. Punya sama-sama kita dong. Kita semua milik kita. Dompet kita. Jadi kalau misalnya ya apa kalau kayak gitu mungkin ya udah kas bersama. Atau kalau misalnya itu 这是我们的遗产. 这是我们的遗产. 这是我太太钱包. 我太太的钱包. Bapak berarti pegang apa dompetnya ibu. Bukan terbalik. 这是我太太的钱包. Ini adalah dompet istri saya. Dompet istri saya. Oke. Satu. Oke. Jadi apa struktur bahasanya bisa kita sederhanakan. Jadi kita udah bisa ada 这是 sama 那是. 这是. Terus kayak gitu misalnya 要不要. 你要不要遗产? Lagi hujan nih gitu ya. Terus saya tanya, Pak, Agus 先生, 你要不要遗产? 遗产, payung. Payung. Bapak mau nggak? 你要不要遗产? Jadi kita tadi 我要 atau 我不要. Jadi kita sudah bisa bervariasi banyak hal untuk mengatur kalimat dengan kata kerja dan kata bedah. Jadi kalau misalnya itu kita juga 钱 itu uang ya, ingat ya. Udah paling gampang itu kalau 钱 有钱 sama apa 我太太的钱 uang istri saya gitu. Bukan 钱包 ya, tapi uang ya. Oke. Terus ini 这是什么? Ini adalah kalimat yang lebih yang berbeda tapi adalah struktur kalimat yang lebih panjang. 这是什么? 这是 ini adalah 这是 adalah 什么 itu apa? Ini apa? Jadi kalau misalnya saya bilang 这是什么? Ini apa? Kadang-kadang kan kita di negara asing kita nggak tahu ini mesti disebut sebagai apa. 这是什么? 这是什么? Mereka akan kasih tahu 这是什么? Apa sesuatu. 这是什么? 这是什么? Penting ya. Terus itu 是不是? Kayak tadi kita udah ada 是不是? Apakah adalah atau bukan? Berarti apakah ini ya apakah? Jadinya 是不是要不要 kan tadi ya kita udah ya selalu mereka kayak question tag-nya itu kalau bahasa Inggris you are, aren't you, he is, isn't he gitu. Jadi ini adalah 是不是? 是不是? 是不是要不要? Berarti nanya tuh sambil nunjukin sesuatu atau gimana? Ya bisa. 这是不是你的? Misalnya gini, saya bilang, 口罩先生，这是不是你的? Kalau ini 这是什么? Tapi kalau misalnya sekarang saya bilang, 这是不是你的? Punya siapa ya? 这是不是你的? Ini punya Bapak bukan? Bukan. Jadi saya bisa langsung bilang, apakah milik Anda? 这是不是你的? Belakangnya te ya?
的 kepemilikan 你的 Oke. 这是不的 ，oke. 你的这是不的，你的。这是不是你的? Bisa juga seperti itu. Jadi apakah ini milik Anda? Oke. Terus, nah sekarang ini, 这是 titik-titik, 还是 titik-titik. 还是 itu atau? Oh, just. Ariana, Ya Pak. dalam satu meja, Ya. gelas kan macam-macam. Ini gelas siapa tadi itu? Saya bisa nunjukin gitu. Ini minuman. Bisa, betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kita cuma bilang, karena maksudnya gini, ini kan kita vocabnya bertingkat ya Pak ya. Jangan yang tingkatnya terlalu tinggi. Tapi jadinya saya bisa bilang, 这是你的还是我的? Ini milik minumannya minuman Anda atau minuman saya? Jadi kita mesti beradaptasi dengan kemampuan kita saat ini ya Pak ya. Jangan nanyanya yang terlalu kompleks. Tapi betul pertanyaannya bisa kita sederhanakan dengan misalnya gelas saya ya. 这是我的还是你的? Ini milik saya atau milik Anda? Jadi pakai kalimat yang ketiga. 这是 titik-titik 还是 titik-titik. Oke. Gelasnya nggak disebutin. 这是我的 apa gelas? 我的杯还是你的? 杯还是你的? Tapi kadang-kadang kan kalau kayak kita nanya juga nggak selalu bilang ini gelas saya atau gelas kamu gitu. Ini punya saya aku, punya kamu gitu. Jadi tapi tergantung dari konteks lah. Tapi kalau misalnya memang kita lagi sederhana, kita ya udah ini ya kalau kita lagi pegang ya cuma nanya ini aja. Singkatnya. Iya. 这是不是 gitu aja ya. 这是不是 atau 只是 titik-titik 还是 还是 atau ya. Oke, yang ini mungkin lebih kompleks untuk 在那 ada di sana, 在这 ada di sini. Karena tadi kita ada 这是 那是 ada di sini sama di sana. China di sana. Nah itu di sana. di sini. Jadi 这是 sama 那是 adalah ini dan itu. Cai-nya apa artinya cai? Cai berada. Oh, berada. Berada. Jadi misalnya kalau kita paling sering nanya adalah 我的手机在哪? HP saya ada di mana? HP saya ada di mana? Ada di sini, ada di sana. Oke. Jadi kalau misalnya itu yang paling sering kita tanya adalah tapi kalau misalnya kayak kita yang kadang-kadang sudah buka kacamata taruh di mana dulu, udah makin nggak kelihatan, 我的眼睛在哪? 我的眼睛在哪? Terus misalnya saya bilang jam tangannya ada di sini bukan di sana. Anda. Jam tangan Anda siapa? Jadi apa? 你的手表 China. 在这 atau China. Bisa juga. Jadi 在这 atau China terserah. Jadi memang terserah ada di sini atau ada di sana. Ya, jadi ini juga kalimat sederhana yang bisa kita improvisasi. Dan kalau kayak Pak Koco tadi, Koco Jensen tadi sebutkan kalau misalnya kayak gitu gimana konsepnya. Ini yang mana yang punya saya. Kalau itu kan kalimatnya udah lebih susah. Jadi saya biasanya saya sederhanakan karena juga keterbatasan saya dalam bahasa Mandarin juga begitu ya Pak ya. Jadi saya mau nggak mau menyederhanakan. Sama juga kayak kita waktu pertama kali kita pakai bahasa Inggris. Kita nggak bisa pakai bahasa yang kompleks. Kita cuma bilang, is this mine or yours? Udah. Nah, ini kita mau ngomongin soal waktu atau kita ngomongin waktu sebentar lah ya, waktu. 现在几点? 现在几点?
现在现在几点？现在5点，现在5点，现在几点？Sekarang jam berapa? Tanda tanya, 几点？ jam, oh jam. 现在 sekarang. 现在 sekarang. 现在5点。现在5点。5点。jam. Sekarang 5点, karena apa? Jam 5. Jam 5. 7点 oh 5点 oke 现在5点。 oke 点 itu jam ya. Nah, kalau misalnya habis itu kita, jadi kalau misalnya sekarang, misalnya kalau sekarang jam 8, 现在几点? Agus 先生 jam 8 Pak. 8点ya. 现在8点. 现在8点. Ya. Jadi apa? 1点, 1点 atau 2点, 3点. 8点. Kenapa? 8点. 8点. 8 tuh hurufnya sama dengan bahasa Arab kok tuh 8-nya tuh. Oh. Masih originnya pasti sama. 8 Arab tuh gitu. Ya. Terus udah gitu 9点. 12点. Ada jam 12, 12点. 2点. Oke. Nah, tapi ini kan yang jamnya bulat-bulat ya, o'clock-o'clocknya ya. Nah, terus kalau misalnya kayak setengah, seperempat, seberapa menit, nah itu yang di sebelah kiri gambarnya. Kalau itu adalah pan, setengah. Pan, setengah. Jadi kalau misalnya itu untuk kayak sekarang, kita juga dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita nggak mau pakai seperempat, atau anak sekarang udah nggak pakai seperempat, 2 perapat, 3 perapat gitu. Jadi kita sekarang akhirnya lebih banyak pakai digital, berarti pakai menit. Bisa pakai, tapi kalau yang setengah-setengah tetap pakai kan. Nah, jadi kita lihatnya di sini. Di sini adalah 现在几点? 8点. Atau kalau misalnya enggak, 2点半. 2点半. 2点半, 2,5. Kayak bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu 2,5. 9点1个. 2点半. Kalau 9.15, 9 seperempat adalah 9点1个. 9点1个. Tapi kalau kita bilang kalau sekarang kita lebih muda ya 9.15 menit. 9.15. Berarti kalau jam 9.15 adalah 9点15分. 9点1个. 9点15分. Ya. 15分. 15分. 15.15. 9点15分. Nah, sekarang yang kompleksnya 345. 345 berarti bisa beraneka ragam ya. Kita biasanya kalau kita bilang 345 itu adalah kita bilangnya 3 perapat. Ya, 3 ya. Kalau jam 3:45 menit berarti 3点45分. Jam 3:45 menit. Lewat 45 menit. Yang pertama adalah 3点45分. 3点45分. 3:45. Ya. Nah, kalau yang kedua adalah jam 3 lewat 3 perapat. 3点3个. 3seperempat. Berarti 3点3个. Ya. Nah, kalau kita lagi ada ngomong jam 4 kurang seperempat. Nah, itu tadi saya juga mau nanya gimana. Nah, jadi ini 差1刻4点. Selisih 1 jam, selisih 1 perapat. Selisih seperempat jadilah jam 4. Bapak udah, Pak Wendy udah tahu. Sekian ribet. Kurang seperempat jam 4. 4点. 差1刻4点.
Jadi kalau kurang saya seperempat. pun Seperempat karena dari saya nggak mau mikir, kecuali yang setengah-setengah saya pakai menit-menit aja lah, udah. Tian sama Fen nggak usah terlalu mikir apa pola. Jadi saya terjemahkannya ke dalam bahasa digital. Jadi ini adalah yang mau, kalau yang mau susah ya silahkan. Gimana ini bapak-bapak, ibu-ibu? Cukup ruwet jamnya. Oke, jadi kalau yang di sini adalah tian, pan, sama ke, sama pen. Ya, jadi kalau misalnya itu saya biasanya dalam sehari-hari saya jarang pakai yang ke. Oh. Karena ya 8:15 lebih gampang. ngomongnya. 8:15. 3:45. Ya, 3:45 ada pen-nya di belakang. Pen menit. Oh, pen-nya menit. 3:45. Ya. Oh, pen-nya menit. Pantas tadi. Ya, menit. Tapi kalau kita bilang 3:45 ya juga orang ngerti lah. Sama juga kayak kita bilang jam 3:45. Kemudian dalam arti orang. Oke. Jadi ini adalah waktu kira-kira ada yang mau kita ulang sedikit atau kita ini masih mengulang-mengulang ya. Ini kita nggak ada pelajaran yang baru lagi. Ini masih mengulang dari yang sejarah kita zaman dahulu kala. Yeah. Ini jadi adalah 现在 saat ini. 现在几点? 现在. Jadi kalau saya bilang saya mau sekarang jam 1:30. Sekarang 现在 berarti bilangnya gimana? Sekarang jam 1:30. 现在1点半。1点半。现在1点半。Ya, 1点半. Kalau sekarang jam 7:30? 现在7点半. Ya, 现在7点半 betul. Sekarang habis itu jam 10:30. 10:30. 现在7点半。10点半。10 nada kedua. 10点半。10点半。 Atau kalau misalnya mau juga bisa 10点30分 30 menit. 10点30分。Oh, ya, 30. Oke. Jadi ini adalah beberapa, kalau misalnya yang kita mau misalnya 8:23, jam 8:23. 8点23分。 Ya, 8点23分。 8点23分。 Udah pas ini si Bapak Agus. 11:49 sengaja saya taruh di bawah. Saya nggak ngerti. 7分。 Wah, Pak Agus langsung cepet. Ariadna, kan 49. kalau Ariadna, ya Pak. Pertanyaan saya gini nih, kan lain ini bahasa Cina kan lain lah ya, dan dia kan udah dari 2000 tahun, 3000 tahun yang lalu ya. Kalendernya beda, ininya beda. Yang saya heran adalah kenapa jamnya sama di semua, baik di Cina, Romawi, kenapa jamnya sama 12? Iya, yang itu nurutnya gampang itu nurutnya. Tapi kalau misalnya Cina dulu mereka bagi angka juga ada sih mereka, tapi mereka semua sebelum ini kan pakai kalender, pakai jam matahari, Pak. Ya, itu kenapa dibagi 12 satu matahari itu? Semuanya sama kok. Kenapa dibagi 12 ya? 12, saya heran. Itu, Pak. Tanggal, bulan, tahun bisa beda, tapi kok jam semuanya sama? Iya, bagi 12 elemennya. Ada kayak yang bagi 11 gitu biar bingung kita. Iya, ada yang bagi. Jadi jamnya beda ya. Siapa itu? Itu kayaknya apa jam
jam itu pasti ada yang mengatur pertama gitu ya. Tahu siapa itu? Nurut lagi semua itu. Nurut. Kalau kalender suka kesepakatan kali. semua. Ini boleh kita pelajari lebih lanjut ini. Karena memang saya juga jadi bertanya. Betul Pak, pertanyaannya memang valid. Kenapa yang jam itu semua dibagi jadi semua orang nurut jamnya, dan juga kita misalnya kayak jam GMT tambah 7 ya nurut aja gitu ya. Enggak, bayangan saya misalnya ini kan baru nih barangkali yang bagi 12 nih ya. Barangkali cara tradisi Cina udah lebih lama gitu. Di sana di Cina sendiri tuh masih ada yang satu hari bagi 10 gitu kan, jalan dunia ini gitu. Pelajaran kita gitu. Iya. Penasaran juga sih Pak, kenapa ini 12 siapa yang bikin duluan, tapi habis itu kenapa semua pada nurut ya. Sementara kalau kalender pada nggak nurut, tetap ada kalender Arab, tetap ada kalender Jawa, kalender Jawa. Ya. Jangan ada yang tahu orang Swiss, yang paprika. Ini pertanyaannya orang BPPT banget loh Pak. Apa langsung ini keringetan saya. Jadi ya ini oke. Terus itu tadi kita ada ngomongin waktu, tapi kalau misalnya bahasa orang Cina itu mereka bahasa Mandarin itu mereka nggak pakai ada AM atau PM. Mereka lebih menggunakan kayak kita lah jam 5 pagi, jam 6 pagi, ya udah pagi. Jadi kalau misalnya itu Chaosang dan Chaosang. Jadi kalau misalnya itu bisa Chaosang atau Sang-u. Jadi kalau itu mataharinya masih naik, Sang itu naik. Kalau Xia itu turun. Xia turun. Jadi Xiao itu adalah sesudah lewat tengah. Xiao sudah turun mataharinya. Kalau Sang itu mataharinya masih naik. Sang-u sama Xiao. Jadi kalau kita hari ini Jintian. Kalau besok Mingtian. Kemarin Zuotian. Ya. Tian itu hari. Tian hari ya, Tian hari. Itu gambarnya juga ada horizontal adalah ganti hari, Pak. Dan Ming itu udah berarti besok udah 1 hari dan 1 bulan. Maksudnya udah lewatin 1 matahari dan 1 bulan malam. Jadi Mingtian. Hari itu nggak pakai kanji matahari ya, pakai kanji tiannya. Ya, kalau harinya kalender baru pakai matahari. Pakai matahari. Kalau kalender. Tapi kalau 24 jam periode pakainya tian. Tian. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalender kalau kita mendescribe waktu, kalau kita orang Indonesia kita selalu mulai dari kecil. Jam 5 pagi hari ini. Kalau orang Cina mendescribe waktunya dari besar menjadi kecil. Jadi, Jingtian, Zaosang, 8 点. Hari ini pagi jam 5. Jam 8, ya. Jadi jam kalau 8, misalnya itu, kalau misalnya itu mereka dari besar ke kecil menjadi kecil. Kalau kita adalah dari kecil menjadi besar. 今天早上5点。今天早上5点 ya. Jadi cara kita mendescribe waktu juga berbeda. Jadi kalau misalnya ini kita bisa bilang misalnya kayak jam 1.30 pagi. Tapi ini kalau ini dia ini saya mengutipnya dari buku yang lebih serius. Jadi dia pakai ada subuh, Lingchen. Tapi kalau misalnya itu kita bilang Chaosang lah, jam 1.30 Chaosang.
kalau kayak gini kan hafalnya susah ya Pak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau ada subuh, kalau kita bahasa Indonesia juga gitu. Kalau kita masih ada subuh, sore, ya udahlah pokoknya semua siang gitu. Tapi jadi kalau kita mau hanya semuanya pagi dan siang, ya kita bilang caosang sama wansang. Saosang. Saosang, wasang. Ya. Jadi kalau misalnya kayak 9.15 malam, 9.15, nah wansang, 晚上9点9点15分 ya 15分, nah 15分, ya betul. Wansang 9点15分. Jadi malamnya dulu disebut, baru 晚上9点 waktunya. 15分 siang. Jadi adalah waktu harinya, kondisi hari itu, jamnya 晚上 baru 9点15分 menitnya. Jadi kalau jam 7 pagi, jam 7 pagi berarti caosang, 7 7点半。 点半， ya. 7点半。 ya. 7点半。 Yang ini nggak susah ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini saya kasih ini biar kita bisa penerapannya. Jadi ada ya, 现在几点? Sekarang jam berapa? 现在 sekarang. 现在 7点. Ya. Terus sudah gitu kita juga bisa bilang 我们几点见? 我们几点见? Kita ketemu, kami, kita ya, 我们几点见? Jumpa jam berapa? Jumpa jam berapa? Jam berapa jumpa? Jam berapa jumpa? Jadi bisa bilang, misalnya kalau misalnya mau jumpanya besok jam 9 pagi, berarti kita bilangnya besok dulu nih. Berarti 明天 besok. Terus jam 9 早上 9 pagi, caosang pagi, terus baru 9 点. Terus jumpanya jian. Jadi 我们明天早上9点见. 见 jumpanya terakhir. Jadi 我们 kita, kami, kita besok 明天 早上 pagi 早上 9 9点 Jadi kalau yang ini di sini contoh yang saya berikan adalah kita ketemunya besok pagi jam 7.30. Yang kedua dari paling bawah. Berarti woman, kami, kita 明天 pagi 早上 7.30 7点半 jumpa. 我们明天早上7点半见下汉雅. Jadi woman sama Cien yang biru ini ya adalah woman Cien. Kita jumpa. Keterangan waktunya panjang. Keterangan waktunya panjang. Itu yang di tengah. Jadi woman Cien. Nah, sama juga dengan yang terakhir yang paling bawah adalah meetingnya mulai. Hui yi. Kaisi. Itu mulai. Hui. Ya, hui. Kaisi itu mulai. Nah, baru di tengahnya itu adalah keterangan waktunya. Hui yi. Meetingnya berarti hui yi ya. Oke, meeting adalah hui yi. Oke, sore, siang, sore berarti xiao. Meeting 3.20. 3点30. Center RC. Kaisi buka. Mulai. Oh, start. Kaisi mulai. Jadi meeting
keterangan waktu baru mulai. Sama juga dengan kita. Kami, keterangan waktu, jumpa. Kalau keterangan tempat di belakangnya Kaise atau di setelah keterangan waktu kalau ada keterangan tempat. Kita biasanya tetap keterangan waktu, keterangan tempatnya juga di tengah-tengah. Mereka semuanya ciannya di belakang terakhir. Predikatnya di paling belakang. Predikat, kata kerjanya di terakhir. Jadi kalau misalnya itu 我们明天早上7点在Senayan见. Kaise. Pokoknya ciannya terakhir lah. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang, makanya jadinya akhirnya kalau benar-benar mereka bilangnya misalnya 明天见, besok jumpa. Waktu kita bilang see you tomorrow, 明天见. 明天见 deh. Ya, atau kalau misalnya kita bilang sampai jumpa aja ya berarti 再见. 再见. Ya. 再见. Kalau jumpanya 明天见, besok jumpa. Oke. Terus kalau yang ini adalah kalender. Kalender juga sama, mulainya dari yang besar menjadi kecil. Yang besarnya tahun dulu, baru bulan, baru tanggal, baru hari. Jadi 2019 年 terus baru 2月 bulan 2 Iya. Baru tanggalnya. tanggal 17 baru 星期日 hari Minggu. Nah, 星期itu hari. Nah, itu juga harinya gampang ya. Itu ada 星期一 hari Senin, 星期二 hari 2, hari 2 yaitu hari apa? Selasa. Hari Rabu 星期三, hari Jumat berarti 星期五, hari Sabtu 星期六, hari Minggu aja baru 星期日. Jadi kalau misalnya itu 星期 adalah apa? Hari, keterangan hari, tapi adalah 星期一, 星期二. Jadi sama, keterangan waktu adalah cerita. Jadi kalau misalnya kita bilang Sabtu 13 November 2021, berarti 2021 年 11 11 baru tanggal 13-nya 13 hari Sabtu. Kalau kayak hari ini berarti kita bilangnya 2022. Tanggal hari ini. Tahunnya dulu ya. Habis itu sekarang bulan 9. Berarti 9月, betul? Habis itu tanggal 24. 20 itu berarti 20 tanggal. Tanggal, ya ampun. Merah saya data. Baru hari Sabtu. 星期六. 星期六. Iya. 星期六. Susah. Lidahnya susah. Lu bikin gua bingung. Maaf Pak, saya ya kayak gini memang perlu inilah, perlu pembiasaan lagi. Tapi ini adalah adalah sekilas kita yang kita ini kan. Oke. Kalau begitu kita yang ini kita lewatin. Oke, kita lewatin ya. Oke, kita skip. Ini topiknya. Ini aja dah, ini.
Nah, ini kita Apa topik. itu? Yang budaya. Nah, Bapak-bapak, ibu pasti semua tahu Jai Langkung. Ya. Soalnya saya tadi lihat ada film baru ya yang di bioskop, Jai Langkung Sandekala. Udah ada yang nonton? Belum. Nggak pernah Judulnya nonton baru film horor. sekarang. Mungkin waktu dulu pernah, apalagi kayak Main Bapak lah, Jelangkung, Pak Wendy, Pak Agus yang banyaknya di Jakarta atau itu pasti banyak ada pernah temen atau siapa main Di jelangkung. kampung main jelangkung bisa, di kampung. Oke. Jadi udah biasa ya dengan main jelangkung ya? Ya, di kampung. Bukannya biasa lah, tahu lah gitu ya. Pernah Pak Agus? Pernah Iya. lah. Jelangkung. Saya pernah waktu SMP, anak-anak di sekolah itu panggil rohnya. Oke, tapi itu kita semua tahu ya, panggil main Jai Langkung. Terus apa hubungannya dengan kita ngomongin sekarang dengan bahasa Mandarin, kelas Mandarin? Jai Langkung. Pak Wendy udah merasa nih. Oke. Berarti sekarang kita lihat Jai Langkung. Dari mana asalnya? Jai Langkung. Jai Langkung. Oh, dari Cina. Jadi Cai. Cai. Kan kita mesti pakai bahasa Pinyin yang benar ya. CA. Ada keempat berarti Cai. Cai. Lan. Kong. Cai Langkung. Tapi habis itu kita disebutnya sehari-hari akhirnya dengan orang Indonesia padanya jadinya Jai Langkung. Tapi sebenarnya adalah Cai Langkung. Apa itu artinya? Nah, apa artinya? Sudah disiapkan. Mari. Jadi Cai Langkung ya. Cai itu bukan sayuran. Cai itu apa? Sayur ya? Sayur. Nah, sayur, capcay. Nah, lihat nih, capcay ya. Capcay itu 10 sayur. Capcay bahasa Hokkien. Kayak 10 sayur. Padahal nggak sampai 10 tuh kalau dilihat itu. Dikorupsi, Pak. Bener. Ini bener nggak 10 macam? Kalau enggak, kalah. Balikin, Pak. Bukan capcay. Nah, jadi di sini adalah po cai. Hua cai itu cai. Jadi cai itu apa? Sayur. Bok cai. Bok choy. Pai cai. Pai cai itu apa? Sayur putih, berarti sawi. Ya, pai cai. Jadi cai itu sayur kan? Udah kita bisa simpulkan belum? Cai sayur. Jadi kita dari cai langkung. Cai itu sayur. Oke, sekarang kita mikirin lannya itu apa sih? Apa itu? Lan tuh kalau orang Jawa bilang plus. Lan itu keranjang. Kayak lan ciu itu bola basket. Basket lan ciu itu keranjangnya itu. Jadi basketnya. Jadi kalau misalnya itu adalah kalau gitu cailan itu jadi apa? Keranjang sayur ya, Pak ya? Keranjang sayur. Wah, Pak Agus sudah tahu nih keranjang sayur nih. Kalau gitu cailan itu apa hubungannya ya? Jadi Jai Langkung. Oke, terus mari kita meneruskan. Jadi habis itu yang terakhir adalah kong. Kong itu monyet. Kong itu apa? Monyet bukan? Bukan. Sunwogong. Sunwogong. Tapi kalau itu kongnya itu adalah udara. Kalau yang ini kong akong, kongkong. Oh, kakek. Karena lihat nih gambarnya, ini kan gambarnya kan gambar orang. Iya. Itu ada jenggotnya gitu ya, akong. Jadi kalau misalnya itu orang suka bilang waikong atau akong kalau bahasa Hokkiennya akong itu apa? Kakek. Engkong ya. Nah, jadi kalau misalnya itu juga kita suka bilangnya waikong itu adalah kakek dari pihak ibu gitu. Kong ya. Jadi kong itu tapi seringkali itu adalah juga dibilang tiankong adalah dewa. Karena mereka di Cina itu karena kalau udah tua itu ya jadinya kong lah gitu ya. Udah jadi yang dewanya gitu. Kalau kita bilang yang kakung. Ya, yang kakung. Tapi kong itu jadinya adalah yang kalau dalam hal ini adalah dewa. Berarti kalau begitu
Cai Lankong itu adalah Dewa sayuran. dewa keranjang sayur. Keranjang sayur. Keranjang sayur. Nah, jadi ini bikinnya awalnya dari keranjang sayur atau maksudnya memang ditempatkan untuk di keranjang sayur. Dan yang ini pun sebenarnya itu dilakukan pada abad 5, tapi sebenarnya di Cinanya itu sudah punah. Saya sih berteori itu punahnya itu banyak pada tahun 1950 pada saat Cultural Revolution di Cina, di mana mereka menentang nggak boleh ada pendidikan, mereka nggak boleh ada ini, dan banyak-banyak yang hal-hal yang kepercayaan juga mereka hapuskan pada saat sekitar tahun 1950-an itu. Tapi pada saat itu sudah terbawa ke oleh orang-orang Tionghoa yang ada ke Indonesia, dan habis itu terbiasalah jadi Cai Lankung. Tapi sebenarnya adalah Cai Lankong. Dan orang pakai keranjang, buatnya itu selalu ada keranjangnya. Jadi Cai Lankong adalah dewa keranjang sayur. Okay. Jadi Cai Lankong adalah yang kita sekarang untuk dewa keranjang sayur ini. Nah, tapi saya tadi kan juga iseng ya, baca nih yang namanya Cai Lankong itu kenapa dan dia di sananya itu kenapa jadinya Cai Lan bukan yang keranjang yang lain gitu ya. Saya berusaha membaca dan ini. Tapi karena memang sudah punah budaya itu di Cina sama sekali, itu nggak ada lagi sama sekali yang cerita mengenai itunya, kecuali yang ada di Asia Tenggara. Jadi di Malaysia ada, di Cina, di Indonesia banyak, dan di Indonesia itu ada di banyak tempat, terutama kayak ada pocket-pocket yang orang kantong-kantong yang orang Hokkien, orang Cinanya banyak lah zaman dahulu kala, dan memang yang nggak terlalu, terutama kayak di daerah Singkawang, kayak di daerah Sumatera, atau ada beberapa tempat yang ada di Jawa juga ada. Tapi ini adalah akhirnya menjadi suatu yang biasa dilakukan, yaitu Cai Lankong. Cai Lankong. Nah, tapi karena saya tertarik ya baca-baca, ini ternyata ada Oxford Handbooks online, dia membahas mengenai, ada orang studi benar-benar serius mengenai Cai Lankong, Indonesian Spirit Basket Divination. Jadi ada soal kedewaan, dan ini adalah dari dari Singapura, researcher, tapi dia adalah dapat dananya dari Oxford. Nanti saya kirimkan di grup chat kita, biar kita juga kalau yang memang tertarik untuk baca penerapan Cai Lankong di tempat-tempat di Indonesia, itu dia risetnya banyak. Dan ada papernya 20 halaman lebih. Jadi kalau yang memang ada waktu dan memang mau baca, silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa Cai Lankong itu sebenarnya asalnya juga dari Cina, yaitu Cai Lankong. Bukan Cai Lankung lagi, Cai Lankong. Cai Lankong. Oke. Padahal di Cina ini udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ya, diekspor jadi, lagi. Udah diekspor lagi, ekspor balik lagi ke Cina. biar ke Cina lagi. Tapi memang banyak yang budaya yang hilang, kayak kita dulu banyak kayak yang ke Cultural Revolution itu banyak yang dihilangkan atau memang yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Karena yang kayak gini-gini kepercayaan kan bisa jadi bisa merusak merusak ini juga. Tapi kalau dari tradisi, tadi saya terkonsultasi sama orang sesepuh saya, karena saya kan juga nggak tahu ya, karena saya berusaha juga riset tapi nggak dapet. Katanya mereka itu dulu banyak tanya sama dewa keranjang ini. Jadi lebih banyak mereka konsultasi lah gitu ya. Konsultasi ramalan itu mereka tanya sama Cai Lankong. Tapi dalam prosesnya ya akhirnya menjadi, kalau di Indonesia banyak kan Cai Lankong itu akhirnya lebih banyak untuk komunikasi dengan spirit di luar sana. Jadi ini adalah sedikit, karena tadi saya lihat ada filmnya Cai Lankong yang baru. Jadi saya tertarik untuk bahas ini. Gimana? Gimana Cai Lankong? Udah arwah untuk minta petunjuk. Ya, minta petunjuk dengan arwah. Tapi yang ini sebenarnya judulnya bukan dengan arwah, dulunya dengan dewa. Dengan dewa ya. Dengan dewa. Tapi akhirnya dalam plesetannya
dalam penerapan di di kita di Indonesia, akhirnya jadi nanya dengan arwah, panggil arwah kan. Jadi kalau misalnya itu, kalau kayak kata kakak saya, dia dulu waktu kecil dia memang ada juga tahu, misalnya kayak mereka panggil Cai Langkung, Jadi kalau misalnya itu kan suka orang bilang Jai Langkung, tapi itu sebenarnya manggil dewanya datang. Iya, iya. Ini cerita menyimpang sedikit. Ya, Jadi Pak. waktu saya SMP itu mungkin kalau teman-teman masih ingat pelawak Esther itu kan teman SMP saya. Ya. Waktu itu kita bikin jelangkung pulang sekolah. Tiba-tiba yang datang adalah arwah bapaknya. Yang bapak itu meninggal karena kecelakaan. Wah, takut semua kita. Wah, takut banget. Itu rasanya keranjangnya jadi berat banget saking takut. Iya itu. Ya. Jadi yang kalau saya SMP juga kayak gitu, kita kayaknya banyak eksperimen waktu SMP ya Pak ya. Saya juga SMP juga kita juga panggil di ruang kelas kita waktu gurunya lagi pada nggak ada. Jadi habis itu tapi ada satu anak jadi kesurupan. Ya benar itu. Ya, kesurupan. Kita panggil rohnya gitu. Nggak tahu rohnya siapa. Saya sih ya jarok. Ya saya nggak yang pegang sendiri lah. Saya nggak berani. Pak Koco bukannya seneng itu Pak Koco ketemu arwah bapaknya tuh yang Esther. Jujur takut karena kecelakaan bapak meninggal itu kecelakaan. Terus bisa diajak komunikasi Pak. Wah, malah justru takut punya langsung. Kirain terus kangen-kangenan gitu Pak. Waktu itu langsung gimana kita semua cepat supaya dia balik gitu. Balik lagi. Dikembaliin. Takut. Kan itu tergantung pertanyaan tuh kita kasih akur dia nulis kan. Iya nulis. Siapa ini kan gitu. Terus bawa, wah gitu bawa siapa? Pelawak, bapaknya kan juga pelawak, pemain ludruk. Takut terusan. Apa SMP? Iya. Kalau Bu Iji pernah nyoba ini kayak begini-begini? Belum, nggak pernah. Cuma ya tahu aja ceritanya. Ya. Nggak berani yang mistik-mistik gitu. Iya, saya juga nggak berani. Tapi kalau kayak temen sekelas gitu ya, lagi gurunya lagi nggak ada, terus udah gitu ada gitu ya, yang muridnya mulai bersihin gitu, terus manggil-manggil gitu ya, di lantai gitu ya, saya juga nonton aja. Tapi abis itu begitu ada yang kesurupan, wah, tambah itu takut. pasti ada yang datang kalau bikin gitu, pasti ada roh yang mampir. Pasti ada yang datang. Gitu. Karena kalau asal manggilnya bener tuh pasti datang. Itu makanya kadang-kadang takut nggak bisa kembaliin, nggak suruh pulang. Mulia kan susah kalau nggak mulai. Terus dari itu kayak gitu akhirnya Pak, karena kita mungkin waktu itu masih SMP juga, masih anak-anak semua, ya itu ada yang kesurupan. Sampai habis itu baru didoakan, baru arwahnya pergi dari anak ini. Ya, gitu, iya. Ya, Pak Agus nggak pernah coba ya Pak ya, anak baik-baik ya. Nyoba di kos-kosan, tapi itu arwah orang nggak tahu. Akhirnya ya jadi malah nggak jelas apa yang ditulis, jadi seperti itu. Ya, tapi ya nggak tahu Pak Anton masih dengar apa enggak, tapi ya ini adalah sedikit mengenai budayanya yang sebenarnya aslinya adalah dewa keranjang sayur, tapi habis itu dalam prosesnya akhirnya jadi kita manggil arwah yang siapa aja yang datang. Tapi intinya adalah ini Cai Langkung adalah Cai Langkung. Oke, kalau begitu terima kasih. Jadi makasih banyak. Semoga menarik ya. Ini kayak gini semoga terus menarik lah. Saya juga nggak tahu kalau saya selalu berusaha cari topik juga yang kayaknya menarik lah untuk budaya biak Cina, tapi ternyata kita baru tahu ya. Baru tahu juga saya Pak. Betul. Menarik. Oke, yuk. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy, teman-teman semuanya. Sama-sama Pak Koco. Terima kasih semuanya.
Ya, selamat malam. Wan Selamat An. malam. Ah. Wan An.